Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita hormati Ketua DPR, Masjid Muhajirin beserta jajarannya, yang kita hormati Ketua RW 13 beserta jajarannya, wabil khusus akhwal kiram guru kita Ustaz Prandes Haji Nur Zakaria, dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin hadirin sekalian. Masih ingat nggak sekarang bulan apa nih? Syaban. Tahu tanggalnya berapa? 14 ya? Nah, 14 berarti pertengahannya. Kalau bahasa Arab pertengahan itu namanya nisfu. Berarti kalau pertengahan bulan Syaban namanya nisfu Syaban. Ya. Memang perkara nisfu Syaban ini menjadi perdebatan, pembicaraan di kalangan para ulama sejak dulu. Oleh karena itu kita menyikapinya jangan terlalu berlebihan, ya. Kalau suka laksanakan, kalau tidak suka nggak perlu komentar negatif. Ya. Kan saya sering sampaikan, ciri orang berilmu itu, kalau dia tidak tahu, dia jawab Allahu a'lam atau Allahu a'lam atau Allahu a'lam bissawab. Ya. Nanti pada bagian akhir saya akan singgung kalau waktunya, ya, tentang perkara susah. Karena saya fokus pagi ini bercerita tentang perkara kehusuan sholat. Judulnya apa? Kecopetan waktu sholat. Ya, judulnya kecopetan waktu sholat. Saya akan kutip hadis yang memang bercerita tentang kecopetan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iltifat wa ihtirasun yahtalisu syaitanu min sholatil abdi. Au Imam Tirmizi, iyyaka wal tifata fa innaha halakatun fi shalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Artinya nggak perlu diragukan lagi. Artinya kurang lebih begini. Kata Siti Aisyah, saya bertanya kepada suamiku Rasulullah SAW tentang iltifat fi sholat, tentang suka nengok, suka lirik kanan lirik kiri itu pada waktu sholat. Ngelirik nih Pak, ngelirik kanan kiri gitu ya. Waktu kanan nengok, ya kiri kanan. Lalu Rasul menjawab, itu adalah kamu kecopetan. Nah, jadi ikhtilas itu maknanya kecopetan, Pak. Dalam bahasa Arab memang kecopetan. Makanya sambil judul itu, ya, karena dalam kalimat Rasul itu wa ikhtilasun, itu kecopetan. Ya. Maksudnya setan telah mencopet pahala ganjaran dari ibadah sholat kamu. Paham ya? Lah sholat kan ganjarannya banyak. 27 minimal tuh kalau berjamaah tuh ya. Kalau sholat yang jahriyah malam tuh ya itu 27 kalau berjamaah tuh. Kalau sholat siriyah zuhur asar tuh yang enggak dikeraskan tuh dia 25.
Ya. Kalau setiap amal baik itu dikalikan 10, maka 250 atau 270. Ya. Kita pulang dari bank bawa duit 270 juta. Di jalan, di bus, di kereta tuh dianggap kecopetan. Sampai rumah nangis bombay gak? Nangis. Sedih tuh. Waduh, yang saya kecopetan. Semua habis. Atau kalau dibagi 2 amplop, kecopetan 1 amplop. Nah, kalau kecopetan di dunia mungkin akan diganti oleh asuransi, ya, atau diganti oleh anak-anak kita tuh ya sudah Pak, yang sudah nanti anak ganti. Atau mungkin Allah kasih lagi tuh rezeki lain dilipat gandakan kalau kita ikhlas ya dengan musibah. Tapi kalau kita kecopetan waktu sholat tuh, ya, maka tidak ada gantinya. Tidak ada gantinya tuh. Karena ganti. Bahkan kata Imam At-Tirmidzi, ya tuh, wa iyyaka wal tifata fa inna halakatun fis shalah. Hati-hati kalian. Hati-hati dengan apa nih? Tengok kanan, tengok kiri, lirik kanan, lirik kiri nih, ya. Karena itu bisa menghancurkan sholat kalian, bisa merusakkan sholat kalian, bisa membinasakan sholat kalian. Cuma gara-gara tengok kanan, tengok kiri itu. Bahkan dalam keterangan lain, kalau kamu tahu siapa yang datang di sebelah kamu, maka itu tandanya tidak khusyuk. Rasulullah SAW sempat meminta kepada istrinya Siti Aisyah nih, ya, karena rumah Siti Aisyah itu dindingnya gordennya pakai gambar, pakai gorden yang ada gambar. Dulu gambar cuma 2, kalau nggak hewan, tanaman, bunga tuh ya. Rasul bilang, amiti anna kiromati hadza, ya Aisyah, ganti nih gambar, ya. Gantikan gorden ini, ya. Fa innahu la tazalu tusawiruhu ta'ridu anni fi sholat. Karena gambar ini sangat mengganggu terus menerus dengan kehusuanku di dalam sholat. Rasul minta kain gorden yang di rumah Nabi itu kan kecil, Pak. Kalau Bapak pergi ke Masjid Nabawi, ukuran kuburan Nabi itu yang rumah Rasul kecil, ya. 1 kamar lah. Dinding gua di jendelanya itu kasih gorden itu. Jadi kalau sholat itu di pojok tempat tidur ngadep tembok, ya. Kalau ke kiri kan namanya Babu Jibril, ada pintu Jibril tuh. Kalau kita ke Madinah tuh minimal kita hafal mana Babu Salam, mana Babu Janais, mana Babu Baqi. Nanti pada hari kajian saya akan terangkan. Teruskan, Rasul minta tuh kain gorden itu digeser karena mengganggu. Kita kadang-kadang nih, ya, sholat di masjid atau di rumah itu dindingnya ada yang bergambar, atau mungkin sajadahnya bergambar, atau mungkin sajadahnya pakai kompas. Bagaimana pikiran Bapak kalau kita sholat di sajadah ada kompas? Kayaknya kurang miring 5 derajat nih. Kepikiran nggak tuh? Ini kok saya ngadep nih nggak lempeng sama gambar Ka'bah nih. Ya, itu juga salah satu cara orang-orang kafir, mohon maaf ya, untuk merusak ibadah orang Islam tuh, sehingga tidak khusyuk tuh. Ya. Sajadah pakai kompas. Maksud ini beli udah bagus, bisa dibeli di Mekah, ya dimanapun terserah belinya. Tapi itu sangat mengganggu. Atau dinding masjid, kalau di kampung tuh, di surau tuh, di tembok di situ ya, suka ada tuh papan pengumuman sumbangan tuh kan, atau jadwal khutbah, atau jadwal imam tuh di tembok ya, di kampung nih mah di kampung.
Sekalipun kita sholat itu tidak nengok ke atas ya, tapi begitu kita sebelum takbir itu saya kanan tengok kiri. Itu dibilang Pak Fulan nyumbangnya cuma 10.000, ditulis. Itu hamba Allah 1 juta nggak ditulis. Gitu ya. Itu kepikiran. Dan itu sangat mengganggu sholat. Atau sajadah kita nih, sajadah nih, sajadah karpet, gambar tiang tuh, gambar kubah. Nih kubahnya 2, 3. Kalau 5 mesti Masjidil Aqsa. Kalau menaranya 5, 6 mesti Masjidil Haram. Itu terus mengganggu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sirin, kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla yarfa'u absarahu ila sama fi shalat hatta nazalat hadhihi ayat walladzina hum fi shalatihim khashi'un wa taqta'a rasahu wa kanu yastahibbuna lirajuli la yujawwiju musallahu. Kata Muslim, Rasulullah SAW dulu kalau sholat suka ke atas, melihat ke langit gitu ya. Karena Masjid Nabawi dulu tuh Pak, dia nggak pakai atapnya cuma kayak daun kelapa korma aja. Jadi kalau kita sholat tuh bisa ngeliat bintang, bulan dan atas dia, ngeliat ke atas. Kemudian kalau turunkan surat Al-Min tuh ayat 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Tuh, gara-gara ini, gara-gara Rasul sering lihat ke atas. Jadi, surat Al-Mu'min ayat 2 itu turun karena peristiwa itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beruntung itu, orang yang sukses, orang yang menang, orang yang berhasil itu. Kata Allah nih, adalah yang kalau dia melaksanakan sholat dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu apa maknanya? Lirih, takut, sungguh-sungguh, cemas, takut tidak diterima amalnya, ya. Cemas kalau dia mendapatkan ancaman, ya. Takut mendapatkan siksa, khusyuk. Sehingga dia sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu kata Busiri, fatok doa rasau. Kemudian kalau sholat hanya memandang sajadah saja, ya. Kemudian para sahabat menyenangi orang-orang yang penglihatannya pada waktu sholat itu tidak melebihi ujung sajadah, maknanya sutra, batas sutra. Jadi para sahabat itu senang kalau ada seseorang sholat pandangannya tidak melebihi sajadah, ya, nggak boleh lebih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla taqta'a ra'sahu wa rama bi basarihi wa nahwal ard. Rasul ini kalau sholat, ya, dia memandang, menundukkan kepalanya, warama bibasuri, memfokuskan penglihatannya, ya, dan memandang ke bumi itu, ya, memandang ke tempat sujud. Jadi tidak boleh bergeser tuh. Lah kita kadang-kadang suka menaruh kunci motor, kunci mobil, handphone tuh, ya, di depan tuh. Itu saja kalau kita ikut sunnah sudah sangat mengganggu ibadah kita. Yang akhirnya ganjarnya itu buyar semua. Sehingga dinding masjid pun, ya, dulu ada usulan untuk dikasih ornamen, ya, kita nih, saya bilang jangan, karena mengganggu sholat. Sekalipun itu mungkin nama Allah, nama Muhammad, ya, dia cukup mengganggu. Kalau di depan dia, apalagi hiasan, lah kata-kata saja tuh kalau di beberapa itu dilarang berbicara pada waktu
khutbah berdiri itu ya. Itu sudah cukup mengganggu. Apalagi ada running text kan, jangan kan hari ini khotibnya sekian, sebulan, wazirnya sekian, sebulan, sumbangannya segala macam itu ditulis running text. Itu sangat mengganggu. Bebaskan ibadah kita nih seperti Rasul mengajarkan kita dari benda-benda, gambar-gambar yang mengganggu. Termasuk juga kalau ada orang berpakaian kaos tuh di belakangnya ada merek gitu kan, Persib, macam-macam itu mesti mengganggu. Kamar dia eleh dengan Persib 3-0, aduh karunya sedih. Atau di depan itu ada anak muda sholat, kalau ruku pakai kaos tuh kan terbuka aurat ya, sampai celana dalamnya kelihatan kan, Swan, GT Man, gitu ya, kelihatan itu. Ya. Dia pakai pakaian yang suspek, ruku, sujud, kelihatan tuh. Ya. Dan itu bagian yang tidak boleh dipertontonkan, ya. Karena lihat dari samping, batal sholatnya. Sehingga saya berpesan kepada kita semuanya untuk menjaga aurat pada sholat. Lalu anak muda itu pulangnya jauh atau musafir dia, kalau boleh, saya mengusulkan kepada DKM, kalau ada buatkan pakaian gamis rompi tuh, rompi yang panjang, rompi panjang ya, sampai dengkul boleh lah. Jadi bagi teman-teman atau tamu-tamu yang kebetulan pakai pakaian suspek, sana gantungin tuh, ada rompi tuh, rompi untuk menutupin aurat. Kadang-kadang pakai celana jeans bolong-bolong, sama tuh, ada rompi tuh, pakai itu, ya, ada sarung tuh, pakai itu. Mungkin kalau pakai sarung nggak ribet kan, mesti buka celana ya. Tapi kalau pakai rompi kan langsung. Saya kalau khotbah di Bekasi Pak, untuk apa khotbah kalau saya di sana, khatib tuh harus pakai baju gamis jubah tuh panjang tuh ya, pakai. Ya. Kadang-kadang ganti baju, kadang enggak, tapi itu cukup membantu ya, dan menimbulkan ghirah di bawah. Kita mungkin belum tidak terbiasa pakai jubah ya buat khatib tuh, tapi cukup bagi tamu-tamu tuh ada rompi. Nah, saya usulkan tuh rompi ya 1 atau 2 biji lah, gantungan situ. Kalau ada tamu pakai pakaian spek, pakai rompi itu nanti auratnya kelihatan. Karena dilihat dari samping, tapi kalau dilihat dari bawah tidak batal. Dulu saya pernah cerita, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, kata dia, Rasulullah berkata, la tarfa'anna ru'usakunna ya ayastawiya lirajulin julusan. Jadi hadis ini bercerita tentang nasihat Rasulullah kepada para ummahat perempuan, karena sholatnya bareng dengan Rasulullah tuh ya, sholatnya bareng. Perempuan di sebelah belakang tuh harus bilang, ibu, jangan kalian angkat kepala kalian bangun dari sujud ngebarengin bapak-bapak jamaah laki-laki yang bangun dari sujud. Tunggu sebentar. Begitu jamaah laki-laki di depan itu sudah duduk, bangun dari sujud itu, baru kalian boleh bangun. Jangan dibarengin tuh. Kenapa? Karena takut ngelihat aurat. Dulu waktu itu para sahabat itu kalau sholat banyak yang pakai kain satu, termasuk Rasulullah hari itu juga pakai satu kain, kayak sarung tuh, sarung dua diikat sini, kayak Superman, kayak Zorro kan. Nah, sholatnya begitu dulu tuh. Jadi kalau sujud mesti kelihatan auratnya. Aurat laki-laki kan antara pusar dan dengkul. Waktu sujud tuh kelihatan pahanya tuh. Bahkan maaf, kalau nggak pakai celana dalam ya kelihatan juga. Ya. Nah, kalau dilihat dari bawah aurat ya, dia tidak batal. Ilmu nih, ya.
ilmu fikih. Jadi kalau dilihat dari bawah auratnya, sholat itu tidak batal. Hadis ini juga menjadi alasan bolehnya jamaah laki-laki dengan jamaah perempuan dicampur, tidak perlu pakai sekat. Ini hadis boleh dijadikan sandaran untuk melaksanakan sholat berjamaah antara shaf laki-laki dan shaf perempuan, tidak perlu pakai sekat. Kalau pakai sekat boleh nggak? Boleh, Bapak. Ini kan hukumnya boleh saja, Pak. Bukan wajib. Sekat itu bukan wajib. Boleh pakai sekat. Kalau Bapak sholat di Masjidil Haram ada sekat nggak? Laki perempuan? Nggak ada. Bercampur. Dan dasarnya apa? Hadis ini. Jadi kalau aurat itu kelihatan dari bawah, dia tidak batal. Tapi kalau dari samping, celananya anak muda kan jinnya suka disobek-sobek tuh ya. Tolong. Itu batal. Atau dari belakang nih, dari punggung kelihatan pantatnya batal. Atau dari atas, nih dia bajunya pakai gamis terbuka nih. Atau kalau di kampung saya tuh kadang-kadang bapak-bapak tuh sholat dari kebun tuh ya, dia cuma pakai sarung sama anduk, kayak pakai ihram tuh ya, kayak pakai ihram. Cuma gitu saja, pakai anduk, pakai sarung. Dan kalau sarungnya itu nutupin pusar sampai dada, sah sholat. Tapi kalau sarungnya di bawah pusar, ya, tidak tertutup, maka dia batal. Sekalipun memang pusar itu bukan aurat, dengkul itu bukan aurat. Yang aurat itu apa? Antara pusar dan dengkul. Tetapi kita harus hati-hati. Ya. Imam Syafi'i menyarankan supaya hati-hati. Sekalipun pusar itu bukan aurat, dengkul itu bukan aurat, tapi hanya dilebihkan tuh sarung nih, celana gamis, celana jingkrang nih, ya dilebihkan. Jangan sampai dengkulnya terangkat. Jadi kalau kelihatan dari atas itu maka dia batal sholatnya. Sehingga disunahkan pakai sorban untuk diikat lehernya, baju gamis diikat di lehernya, supaya tidak kelihatan dari atas. Contohnya gimana? Kalau kita sholat di bawah, di atas tidak lihat, tembus tuh ke pusar nih. Kalau nggak pakai celana dalam, tembus semua kan, batal. Tapi kalau dari bawah, misalnya sholatnya di atas, pakai dasar pelupuk kayu bambu tuh ya, kelihatan nengok atas, dia tidak. Ya, ini penting dan mereka menjaga khusyuk di dalam sholat. Sayang sekali. Ya. Bahkan kata saya lupa ya. Jabir bin Samurah, kata beliau dalam sebuah hadis, la yantahanna aqwamun yarfa'una absarahum ila shalat fi shalat ila sama. Rasul selalu melarang orang-orang yang kalau sholat memandang ke atas tuh, memandang ke atas penglihatannya tuh. Terus bilang, au la tarji'anna ilahi, atau kamu nanti gak bisa nengok ke bawah. Bapak, kalau Rasul sudah melarang, ini gak boleh nengok ke atas, dia kebanggel tuh, nanti kamu kepala kamu kan begitu terus, gak bisa nunduk. Kan ucapan Nabi ini kayak semacam apa? Mantra, manjur. Kalau gak nurut, Rasul bisa apa? Orang bilang orang kamu kualat gitulah. Ya. Kamu kalau nggak nurut nih, kamu nggak bisa nengok ke bawah. Kayak dulu ada hadis tuh ya, orang pakai tangan kidal ya. Terus bilang ya, sambillah, waktu biyaminik. Kalau kamu makan pakai tangan kanan. Dia bilang la astati, saya tidak bisa ya Rasul. Ngomong lagi, biyaminik, pakai tangan kanan. Ya la astati Rasul. Sampai 3 kali Rasul nyuruh pakai tangan kanan itu dia nggak mau juga, aja lumpuh terus.
nggak bisa digerakin tangan kiri, lumpuh. Jadi dia pindah pakai tangan kanan karena lumpuh. Nah ini banyak peristiwa semacam ini ya di zaman Imam Rasul kalau ya, tidak nurut. Nah hadis ini juga mengajarkan kepada kita agar jangan suka tangan kanan, tangan kiri. Udah fokus saja sholat itu di tempat sujud, di tempat sutra kita tuh ya batas. Kalau nggak pakai sajadah, sutranya ini nih atau tembok ya batas. Insya Allah akan kita mendapatkan khusyuan. Lebih-lebih nih di nisfu Sya'ban ini ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah ya. Kata beliau, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fayaqul man da'watani fastajibu lahu, man sa'altani fa'utiya, wa man istaghfirani faghfir lahu. Allah nih turun pada malam, sebetulnya itu pada setiap malam. Pada malam Sya'ban itu ke langit dunia yang paling dekat di sepertiga malam terakhir dan berkata, barang siapa yang malam itu berdoa akan kukabulkan. Barang siapa yang minta tolong kepadaku akan aku penuhi. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis ini kata Imam Bukhari dia dhaif. Paham ya? Lemah. Kata Ibnu Hibban sahih. Paham? Inilah Islam gitu ya. Hadis ini kan perkara sunnah. Tidak perlu dijadikan perdebatan ya. Perkara sunnah ini kata Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun hadis itu dhaif, dia bisa membantu untuk amalan ya. Anggap saja ini amalan seperti biasa. Bapak sholat malam itu laksanakan seperti biasa. Dan dalam hadis lain kita Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu ya aksara fi syahrin min Sya'ban. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW jarang berpuasa sunnah yang paling banyak kecuali pada bulan Sya'ban. Puasa sunnah Rasulullah itu yang paling banyak pada bulan Sya'ban. Ya. Bahkan Siti Aisyah juga ikut-ikutan. Ketika ditanya kenapa? Karena kalau bulan-bulan lain Rasulullah itu banyak pergi safar dakwah tuh. Kalau kita safar kan puasa wajib aja boleh ditunda, ya. Apalagi puasa sunnah. Paham ya? Puasa wajib aja nih Bapak kerja Jakarta boleh nggak berpuasa safar. Apalagi puasa sunnah. Rasulullah ini mewajibkan pada dirinya puasa 3 hari setiap bulan. Kalau dia safar, berarti kan nggak puasa. Lah bulan Sya'ban kesempatan untuk qadha puasa-puasa yang lewat. Begitu juga Siti Aisyah. Ya. Pada bulan ini menemani Rasulullah SAW safar, sehingga nggak sempet tuh bayar utang puasa Ramadan tuh. Kan kalau perempuan ada head tuh ya, seminggu baru gitu. Dan Siti Aisyah nggak keburu tuh Pak bayar utang som Ramadan tuh. Dia bayar nanti pas bulan Sya'ban menjelang terakhir tuh. Sehingga kesannya som Sya'ban itu jadi banyak. Bayar. Bahkan hampir sebulan penuh tuh puasa sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Tapi ada hadis lain yang membatasi som Sya'ban itu sampai pertengahan saja. Dalam hadis Abu Hurairah kata Rasulullah, "Idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasum." Hadis Bukhari sahih. Jika sampai pada pertengahan bulan Sya'ban, kalian jangan berpuasa. Apa? Jadi kalau sudah melepaskan pertengahan Sya'ban tanggal 16 itu, nggak boleh berpuasa kecuali dalam penjelasan kecuali yang biasa melaksanakan puasa-puasa sunnah itu boleh. Ya. Sampai kapan? Sampai 1 atau 2 hari menjelang Ramadan. Stop.